Tahukah Anda apa perbedaan antara public speaking yang buruk dengan public speaking yang baik? Bagaimana caranya meningkatkan kemampuan Anda dalam public speaking sehingga menjadi lebih baik walaupun Anda seorang pemula? Mari kita simak dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung di channel Presenta. Di channel ini saya sering bahas topik tentang public speaking. Hari ini kita mau melihat apa bedanya ya antara sebuah public speaking yang buruk dengan public speaking yang baik. Bagaimana caranya agar teman-teman nantinya bisa meningkatkan kemampuan Anda dalam public speaking sehingga yang sebelumnya kita tampil tidak maksimal dalam sebuah pembicaraan di depan publik, kita coba tingkatkan menjadi kemampuan yang lebih baik. Saya akan berikan contoh, inilah contoh public speaking yang buruk. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini saya ingin menyampaikan tips manajemen waktu yang baik. Yang pertama adalah tipsnya kita harus berusaha untuk bangun lebih pagi. Kemudian yang kedua kita atur jadwal kita. Dan yang ketiga, kita nanti harus mencoba tetap fokus dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Itulah tadi tips manajemen waktu dengan baik. Apa yang teman-teman lihat dari contoh tadi? Itu adalah contoh public speaking yang buruk. Kenapa buruk? Karena banyak hal yang harusnya diperbaiki, harusnya diubah dalam public speaking tersebut. Mari kita simak, kita lihat detailnya. Yang pertama adalah tadi saya berbicara terlalu pelan. Jadi kalau suara Anda terlalu pelan, tidak terdengar dengan baik, dengan jelas oleh audiens, audiens punya alasan untuk tidak memperhatikan kita, untuk tidak menyimak apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah problemnya, tadi ketika saya bersuara, tidak ada penekanan, suaranya terasa datar saja. Jadi tidak ada naik turunnya, tidak ada penekanan pada bagian tertentu, terasa datar. Dan yang ketiga terkait suara, kalau Anda tadi menyimak dengan baik, ada banyak gumaman. Seperti itu. Sehingga secara bahasa verbal, ini menjadi sebuah kelemahan dalam public speaking yang tadi itu. Kelemahan yang lain adalah dalam hal tampilan gestur. Dimulai dari ekspresi wajah. Tadi teman-teman lihat ya, ekspresi wajah saya itu terlihat tegang, terlihat kaku, terlihat tidak nyaman. Ini sangat mengganggu dalam sebuah public speaking. Dan yang kedua adalah, kalau tadi diperhatikan, matanya itu fokusnya bukan ke audiens, tapi sibuk membaca kertas. Jadi membaca tulisan, atau mungkin melihat ke slide yang kita tampilkan, sehingga tidak connect dengan audiens. Dan yang terakhir, tidak ada gestur tambahan, ya, gestur tangan untuk memberikan penekanan pada poin-poin yang kita ingin sampaikan. Nah, itulah tadi contoh dari public speaking yang buruk. Lantas, bagaimana kalau Anda ingin meningkatkan public speaking tersebut? Mari kita lihat contoh yang kedua. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, izinkan saya hari ini ingin menjelaskan tips manajemen waktu. Tips yang pertama adalah, kalau kita ingin waktu kita itu bagus, maka kita harus berusaha bangun lebih pagi. Ya, Anda harus bangun lebih pagi sehingga punya waktu untuk mempersiapkan segala hal. Tips yang kedua adalah rencanakan jadwal. Nggak mungkin kita mau ngatur waktu, tapi kita nggak punya rencana. Buatlah rencana terlebih dahulu, di pagi ini saya mau ngapain, nanti siang mau ngapain, sore ngapain, sehingga urusan penting akan tercapai hari itu. Dan yang ketiga, tetaplah fokus. Kenapa? Karena fokus pada satu urusan, pada hal-hal yang penting, akan membuat kita mencapai lebih banyak hal yang bermanfaat buat diri kita. Jadi itulah tadi 3 tips manajemen waktu, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Barusan adalah contoh public speaking yang baik. Coba teman-teman rasakan ya bedanya. Yang pertama bedanya adalah dalam aspek suara. Jadi suaranya itu lebih keras. Jadi begitu Anda punya suara lebih keras, kita terlihat lebih bersemangat, lebih bertenaga, dan lebih berpengaruh kepada audiens. Lalu yang kedua, terkait suara, tadi saya mencoba memberikan penekanan pada kata-kata tertentu. Saya berikan tekanan, ada nadanya sedikit naik, sedikit turun. Ini membuat kalimat-kalimat yang keluar itu terasa lebih baik, lebih punya power buat audiens.
Dan yang ketiga, saya mencoba menahan diri untuk tidak bergumam. Sehingga yang keluar tuh menjadi lebih jernih, lebih baik. Jadi itulah tadi public speaking yang baik, coba perbaiki suara kita lebih keras, hindari tadi bergumam, dan berikan penekanan pada kata-kata tertentu. Kemudian aspek berikutnya adalah aspek nonverbalnya. Dalam contoh yang kedua tadi, saya pertama punya ekspresi. Di ekspresinya wajahnya lebih ramah, lebih tersenyum, lebih antusias. Ini langsung akan membuat perbedaan yang besar buat audiens kita. Kemudian yang kedua adalah, kalau tadi dilihat, saya melihat ke audiens. Saya melakukan kontak mata di sana. Dengan kontak mata, audiens akan merasa diperhatikan, sehingga mereka pun punya kewajiban untuk memperhatikan balik pada presenternya, pada orang yang sedang berbicara. Dan yang ketiga, saya gunakan tadi gestur. Di tangan saya gunakan untuk menunjuk yang pertama, kedua, ketiga, saya gunakan gestur tertentu untuk menegaskan kalimat-kalimat yang ingin tadi disampaikan. Jadi itulah bedanya antara public speaking yang buruk dengan public speaking yang baik. Sekarang mari kita ringkas seperti apa teman-teman kalau nanti ingin memberikan public speaking yang baik itu. Nah, mari kita simak apa saja kesimpulannya. Yang pertama adalah kalau nanti Anda melakukan public speaking, suara nggak boleh terlalu pelan. Coba naikkan suara Anda, bersuaralah lebih keras. Kenapa? Karena kita lagi public speaking, bicara di depan publik, di depan umum, kita lagi bicara ke banyak orang. Di suara yang Anda keluarkan harus lebih keras dibandingkan biasanya. Kemudian yang kedua, nah ini dia, usahakan tempo suara itu jangan datar ya, tapi buat ada penekanan pada kata-kata tertentu. Ini akan membuat kalimat Anda akan lebih powerful, kata-kata akan lebih fokus, dan kita nanti mampu mempengaruhi audiens lebih baik. Dan yang ketiga, terkait suara, usahakan untuk menghilangkan bergumam. Terkadang orang tuh bergumam karena dia banyak mikir, karena dia kurang persiapan, termasuk juga faktor kebiasaan. Ini harus kita ubah, kita buang, pelan-pelan gantilah bergumam dengan apa? Dengan diam. Maka nanti Anda akan lebih jernih, lebih bersih dalam public speaking. Terkait aspek bahasa nonverbal yang perlu kita perbaiki adalah yang pertama, ekspresi wajah. Jadi kalau kita public speaking, Anda harus tampil lebih ramah, lebih tersenyum, lebih ekspresif, lebih antusias. Dia akan menciptakan perbedaan yang besar dalam sebuah public speaking. Kemudian jangan lupa eye contact. Kalau saya melihat nih, saya eye contact. Ini akan membuat audiens merasa nyambung, akan ada terkoneksi antara si pembicara dengan audiensnya. Jadi jangan sibuk baca di kertas, atau kita mungkin lihat ke slide kita, atau kita mungkin lihat ke atas, ke bawah. Jaga eye contact yang baik nih dengan audiens. Dan yang terakhir, gunakan gestur. Di pada poin-poin tertentu gunakan gestur untuk menegaskan apa-apa yang kita bicarakan. Dan dengan cara ini, nantinya Anda akan bisa menjadi seorang public speaker yang lebih baik. Itulah tadi perbedaan antara public speaking yang buruk dengan public speaking yang baik. Jika teman-teman ingin lebih baik dalam public speaking-nya, coba terapkan prinsip-prinsip dari public speaking yang baik tersebut. Buat suara kita lebih keras, lebih antusias, ekspresi wajahnya harus lebih ramah, kontak mata dijaga, gunakan gestur, berikan penekanan pada kata-kata, dan hindari bergumam. Insya Allah Anda akan menjadi seorang pembicara publik yang lebih baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Silahkan sampaikan pendapat Anda, komentar Anda. Juga jika teman-teman ingin belajar aspek-aspek tertentu di public speaking, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Muhammad Nur dari Presenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.